Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Tamam, NIM Q231210025, akan mempresentasikan tentang mata kuliah agama yang bertema Makalah Pendidikan Anti Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Islam. Salah satu stigma negatif terhadap Indonesia adalah tentang budaya korupsi. Istilah budaya yang melekat pada kata korupsi seakan membenarkan bahwa tindakan tersebut adalah hal yang sudah biasa. Keadaan ini membuat keadaan ini kemudian menciptakan skeptisme di kalangan masyarakat yang sudah kehilangan jiwa kritisnya. Skeptisme masyarakat terhadap tindakan korupsi membuat jalan bagi penguasa regulasi untuk leluasa melakukan tindakan-tindakan korupsi. Tindakan korupsi dan skeptisme masyarakat dari semua kalangan terhadap tindakan korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak wujud dari degradasi moral yang ada di Indonesia. Mengenai pendidikan anti korupsi dalam pendidikan formal maupun non formal yang saya ambil dari Hakim 2012 menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Indonesia dilakukan dengan cara disisipkan dalam semua mata pelajaran di sekolah dalam bentuk tema dan diperluas dijajarkan secara spektual dengan model pendidikan anti korupsi yang integratif dan inklusif. Hakim menambahkan, pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain tidak bisa dimasukkan dalam setiap kompetisi dasar. Hanya kompetisi dasar tertentu saja yang bisa diintegrasikan dengan pendidikan anti korupsi. Namun demikian, Hakim menekan perlunya pendidikan anti korupsi disisipkan dalam pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran yang memuat materi-materi terkait dengan norma-norma hukum masyarakatan maupun sosial dan individu. Hal tersebut mengidentifikasikan kebenaran bahwa pendidikan norma ataupun akhlak yang tertinggi ialah dari sumber agama, yaitu Islam. Menanggapi penjelasan tersebut, adanya penekanan bahwa pendidikan anti korupsi sangat strategis disisipkan dalam pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran yang dapat dipertegas. Karena mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang paling dekat dengan nilai-nilai keislaman. Namun demikian, sebagai mata pelajaran yaitu pelajaran agama Islam saja, akan tetapi tidak memaknai pendidikan agama Islam dalam konteks yang lebih universal. Bagaimana yang kita ketahui, hakikat manusia salah satunya yaitu memiliki kecenderungan berbuat baik dan buruk. Korupsi terjadi dengan dalil kecenderungan manusia untuk berbuat buruk. Salah satu hakikatnya, sifat buruk yang mengawali terjadinya korupsi antara lain yaitu tidak amanahnya seseorang dalam wewenang yang dipegangnya, tidak bersyukurnya seseorang atas segala yang dimiliki sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak adanya kejujuran dalam bertindak. Melalui pendidikan anti korupsi sebagai dari pendidikan akhlak dalam perspektif pendidikan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, baik di sekolah formal maupun non-formal seperti madrasah diniyah awaliyah, dapat menanamkan dan mengembangkan beberapa nilai berikut yang menjadi dasar mencegah perilaku korupsi. Yang pertama, nilai-nilai amanah merupakan perbuatan yang berhubungan dengan tanggung jawab dan harus berbuat adil. Korupsi dilakukan oleh
seorang yang mengemban amanah atau orang yang memiliki wewenang tertentu. Tiap amanah akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memperingatkan orang-orang yang mengemban amanah. Di antaranya yaitu surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an hakamtum bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'un basir. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun yang kedua yaitu Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yabghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu bersyukur. Jika bakal terjadinya korupsi, salah satunya ialah tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya manusia atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT sehingga terus saja merasa kekurangan. Beberapa dari tindakan yang sering mengawali korupsi diantaranya yaitu adalah gaya hidup yang hedonisme, perilaku komunikatif, merasa tidak pernah cukup dengan apa yang ia miliki, minder atau rendah diri. Terdapat banyak sekali surat dalam ayat Al-Quran tentang bersyukur pada Allah SWT. Salah satunya adalah Quran surat Ar-Rahman yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya adalah maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Adapun surat selanjutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fadkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Yaitu adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran juga merupakan akhlak yang penting dimiliki oleh seseorang untuk membentengi dari virus korupsi. Misalnya pegawai kantor yang ditugaskan melakukan pembelian. Karena tergiur dengan jumlah uang yang banyak, akhirnya pegawai kantor bertindak tidak jujur dengan memalsukan harga pembelian pada bukti pembayaran. Atau yang sering terjadi pada akhir tahun dalam kegiatan pembukuan, tidak jarang ada aktivitas tertentu yang budgetnya dilebihkan dari budget yang sebenarnya agar si pembuat laporan keuangan mendapat keuntungan atas pengeluaran kegiatan yang dilakukan. Tidak jarang laporan keuangan yang dipalsukan diperuntukkan untuk keuntungan bersama. Hal ini semacam menjadi rahasia umum. Untuk nilai kejujuran ini, ada beberapa ayat dalam Al-Quran juga membahasnya. Di antara lain yaitu Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya,
Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dan masih banyak lain Al-Quran yang menunjukkan tentang ayat-ayat tersebut. Kesimpulannya yaitu urgensi akan pendidikan akhlak di abad ini tidak bisa dielakkan lagi. Terjadinya degradasi moral dalam berbagai bentuk, salah satunya korupsi, mengindikasikan bahwa pendidikan akhlak sebagai salah satu solusi yang dapat diupayakan melalui jalan apapun. Korupsi terjadi karena tidak kedewasaan manusia, yaitu tidak mau kurang pekannya seorang terhadap dosa maupun kesalahan. Tidak adanya lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, penting untuk membentengi diri agar virus korupsi ini tidak menyerang setiap individu. Membekali diri sedini mungkin untuk pengembangan akhlak yang baik. Dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, itu berarti juga memberikan pendidikan akhlak yang baik, terutama melalui pendidikan agama Islam dengan sumber kebenaran, yaitu Al-Quran. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.